Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fadria. Aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada di channelku. So hari ini aku mau buat tutorial video pembelajaran ala aku. Videonya tuh no face gitu teman-teman. Jadi yang harus kalian siapin yang pertama adalah materi singkat tentang apa yang kalian sampaikan untuk di video pembelajarannya. Yang kedua, kalian menginstal aplikasi Canva maupun KineMaster. Nah, untuk KineMasternya boleh download dari yang aku sediain. Itu nggak ada watermarknya dan versi mod gitu. Kalau teman-teman mau nanti boleh klik link yang ada di bio ya. Dan yang terakhir itu ada headset ataupun clip on. Nah, ini gunanya untuk nge-record video gitu. Untuk langkah-langkah atau tahapan pembuatan videonya, yang pertama yang aku bilang tadi, teman-teman harus siapin dulu materinya, bentuknya poin ya. Jadi usahakan seringkas mungkin supaya lebih kelihatan bagus. Lalu kita buat video bahan mentahnya lewat Canva. Jadi teman-teman nanti boleh download Canva atau akses lewat Canva web juga bisa. Terus nanti kita baru penggabungan atau editing lewat KineMaster dan juga menggunakan headset buat ngerekam audio ataupun pakai clip on juga boleh. Yuk langsung kita mulai. Kali ini aku bukanya lewat Canva web. Jangan lupa teman-teman buat akunnya dulu, pakai email supaya nanti desainnya itu tetap ke save. Jadi kalau ganti-ganti perangkat itu tetap ada desain. Jadi teman-teman nggak perlu kerja 2 kali gitu. Nah, itu kemudahannya. Contohnya kayak punya aku kayak gitu. Nah, langkah pertama kita klik buat desain yang ada di pojok kanan itu yang warna ungu. Teman-teman kalau misalnya pakai Android juga bisa langsung plus, klik tanda plus, terus kita pilih yang presentasi 1920 x 1080 pixel. Ini fit banget buat ukuran YouTube. Nah, ini seperti ini tampilannya, akan ada warna putih kayak gini. Untuk ngeganti backgroundnya kita bisa klik yang putih ini, terus kita klik yang ada warnanya itu warna background. Kita bisa cari warna sesuka kita, terus kita bisa klik tanda plus untuk mengubah warnanya. Kalaupun teman-teman udah pernah belajar tentang palet, bisa memasukkan kode warna yang teman-teman punya, jadi bisa disamakan gitu. Kayak punya akunya udah tahu kode-kodenya. Terus aku mau bikin frame, jadi di pojok-pojoknya gitu biasanya aku kasih elemen namanya blob. Teman-teman bisa klik elemen yang ada di kiri itu, terus kita ubah-ubah aja warnanya. Jadi kita masukin, ini gunanya buat mempertegas video aja sih, biar nggak terlalu kosong, makanya aku kasih frame. Nah, ini warna-warnanya bisa diganti di pojok kiri yang tadi caranya untuk ganti background ya. Terus ini aku lagi cari elemen board untuk bikin judul awal dari video pembelajarannya. Nah, kalau ada palet-palet warna gitu berarti bisa diganti teman-teman elemennya di warna-warna tersebut. Terus kita tambah add text, terus disesuaikan dengan judul-judul yang bab yang teman-teman mau jelasin. Terus ini aku pakai fontnya namanya Lazy Dog. Terus bisa disesuaikan juga line spacingnya ada di atas gitu, jadi kayak Microsoft Word kurang lebih kayak gitu. Terus ini bisa ditambahkan unggahan berupa foto teman-teman yang PNG di sebelah kiri. Nanti tinggal diupload aja kayak punya aku ini. Punya aku itu fotonya udah PNG gitu, supaya kayak mau watermark itu bawa video kita gitu. Terus ini supaya nggak terlalu kosong. Kalau teman-teman ini cukup nggak apa-apa. Nah, ini aku mencari elemen-elemen tambahan supaya videonya nggak terlalu kosong. Nah, karena video ini terkait tentang limbah, makanya aku pilih elemen-elemen tentang kayak recycling gitu lah, recycle, jadi kayak lebih relate aja, biar lebih relate videonya, kayak menunjukkan tema dari videonya gitu. Sama ya teman-teman, bisa diubah warnanya sesuai dengan paletnya. Terus kita bisa klik tanda plus untuk nambahkan halaman, tapi kalau bisa lebih mudah kita bisa klik tanda 3 yang di bawah itu, terus klik duplicate aja. Nah, terus seperti ini buatnya. Supaya lebih mudah nih, aku mau ngedelete semuanya karena kita mau bikin yang baru. Kita bisa drag aja semua elemen yang gak kita butuhkan. Tapi kalau misalnya ada yang dibutuhkan, kita tinggal ubah aja. Tinggal kita duplicate itu di kanan. Terus ini mulai aku bikin sesuai dengan poin-poin yang tadi aku bilang itu. Jadi disesuaikan dengan poin-poin yang teman-teman buat ya, yang aku suruh di awal itu. Nah, ini ada limbah anorganik dan organik. Terus aku mau tambahin elemen supaya kayak lebih kelihatan jelas bahwa terbagi jadi 2 gitu. Terus suaranya tinggal diubah. Terus nanti ini tinggal posisinya diletakin ke belakang aja supaya nggak tabrakan sama tulisannya. Terus diduplikat lagi. Caranya kita tinggal drag aja, kalau ada yang mau dihapus, drag
Nah, kayak gitu tinggal di drag aja terus dihapus. Nah, sekarang kita udah ke part halaman ketiga. Aku lebih spesifik lagi. Jadi kayak ada materi yang udah aku bikin itu tentang konsep 3R. Jadi tinggal disesuaikan aja. Terus ini tinggal disesuaikan ukurannya, posisinya. Caranya sama, kalau buat ke seleksi itu kita drag aja terus kita pindah-pindah secara berbarengan, jadi bisa lebih cepat kerjainnya. Nah, ini pakai konsep 3R, reuse, reduce, recycle, jadi tinggal aku kelompok-kelompokkan. Nah, itulah gunanya kalau misalnya kita buat materinya lebih poin, lebih dari awal, jadi teman-teman tuh tahu memposisikan gimana nanti bentuk dari PPT-nya, atau dari videonya gitu. Jadi setiap satu gambar itu merepresentasikan dari tiap-tiap tiap-tiap kata-kata yang akan dikerjakan gitu. Nah, ini kita ke halaman terakhir. Nah, caranya ini juga sama kayak tadi. Teman-teman pasti bisa deh kalau buat kayak gini. Cuma saran aku, teman-teman harus lebih banyak mengeksplor fitur-fitur yang ada di Canva aja. Nah, ini poin-poin yang aku buat juga kayak gitu. Ini by the way pakai fontnya Sensei ya. Jadi yang atas tuh pakai Lazy Dog, yang bawah pakai Sensei. Oke. Nah, ini aku bakal nambahin bullets. Jadi kayak di Microsoft Word tuh kan ada bullets ya, di sini aku mau bikin bullets versi yang disesuaikan temanya sama videonya, karena temanya tentang limbah recycling gitu. Jadi aku mau bikin bulletsnya satu-satu kayak gini. Jadi deh, ini dia videonya udah jadi semua, tinggal kita ekspor aja. Nah, sebelum diekspor kita kasih dulu yuk animasinya. Terus ini bisa kita atur waktunya juga, tapi maksimal cuma 30 detik gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Aku pakai animasinya tumble ya teman-teman. Semuanya aku pakai tumble. Nggak apa-apa walaupun abstrak, tapi aku paling suka sama tumble. Nah, ini kalau buat elemen gitu, ada yang tanda-tanda bintang, itu artinya itu pakai Canva Pro. Nah, dia biasanya kayak ada logonya tuh, kalau teman-teman lihat tuh jelasnya Canva. Nah, untuk mengakalinya cari aja logonya yang kayak tengahnya bolong gitu, jadi nggak kelihatan ada watermarknya. Jadi kalau teman-teman ngeklik yang ada logo-logo mahkotanya tuh berarti Canva Pro ya teman-teman. Nah, cara ekspornya kita klik yang di atas, terus klik download, diubah jadi video MP4, terus baru diekspor ke halamannya satu-satu ya, satu-satu. Video ini yang kita gunakan untuk proses editing di KineMaster gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut mengedit di KineMasternya gimana. Teman-teman buka dulu halaman dari KineMasternya, terus kita tambah tanda plus ini untuk bikin project baru. Kita pilih yang rasionya 16:9 ya teman-teman. Oke, nanti layar dari tombolnya tuh akan seperti ini. Ada warnanya tuh biasanya menyesuaikan dengan perangkat teman-teman semua. Kita nanti menambahkan video-video mentah yang udah kita buat tadi melalui Canva. Caranya adalah kita klik menu media ini yang di sebelah sini, kita klik. Nah, kita cari video-video yang tadi, kita impor satu-satu ya teman-teman. Diklik satu-satu, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi sudah ada 4 video yang kita impor tadi, kita udah buat di Canva. Nah, untuk buat video awal yang waktu kerajinan limbah bangun datar ini, untuk durasi tadi kita udah buat 10 detik lebih 0,5 detik ya. Ini kira-kira sudah cukup. Nah, untuk limbah ini biasanya tuh penjelasannya akan lebih panjang, jadi atau lebih pendek. Nanti teman-teman bisa dikira-kira sendiri. Ini kan cuma 30 detik ya. Seperti ini juga cuma 30 detik. Kalau teman-teman mau nambah durasi karena nggak cukup kan menjelaskan ini lebih dari 30 detik, kurang dari 30 detik, makanya bisa kita duplicate. Kita klik videonya sehingga ada tombol ada kotak kuning di sekitar videonya, lalu kita duplicate. Kita duplikat. Jadi ada 2 gini. Supaya tidak kelihatan nih, karena tadi sudah kita kasih animasi. Nih, kalau kita play, teman-teman bisa lihat di sini akan ada animasi keluar dan animasi masuk. Nah, ini animasi keluarnya nampak. Nah,
Lalu ini animasi masuk. Nah, supaya tidak kelihatan animasi tersebut, kita potong bagian depan dan belakang. Karena ini kan posisinya ada di tengah-tengah video nih. Yang di depan ini untuk video masuk biarin saja dia masuk, dan yang ini yang di belakang biarkan saja. Yang kita potong yang ada di tengah-tengah ini. Kita potong ya, teman-teman. Caranya kita klik gunting. Kita klik videonya, lalu klik gunting. Kita pilih pangkas ke kanan. Jadi yang sebelah kanannya tuh dipangkas. Begitu juga yang ini. Kita klik videonya, kita hapus yang depan, pangkas ke kiri. Nah, jadi kita potong, sudah dipotong. Jadi dia nggak kelihatan outronya, intronya juga nggak kelihatan. Jadi tetap video pada umumnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya di KineMaster ini kita juga bisa menambahkan teks, cuma akan ribet sih kalau misalnya mau nambahkan teks satu-satu. Makanya aku tadi menyarankan membuat video mentahnya menggunakan Canva gitu. Kalau teman-teman mau menambahkan teks bisa kok. Misalnya di sini mau dikasih keterangan tambahan ya. Di sini misalnya kita tambahkan, kita klik lapisan, terus klik teks. Misalnya kita di sini bikin teksnya konsep 3R. Sayangnya kalau misalnya di KineMaster ini pilihan fontnya tuh nggak terlalu banyak, makanya aku lebih seneng ngeditnya itu di Canva. Kalau misalnya di Canva juga kan elemen-elemennya juga lebih banyak tuh, jadi videonya tuh akan lebih berwarna gitu sih. Nah, ini buat sampel kita masukkan aja. Nah, ini bisa kita ganti warnanya juga. Caranya diklik putih, terus kita ganti warnanya jadi warna coklat misalnya, coklat tua. Oke, warnanya seperti ini. Nah, untuk mengganti fontnya juga sama, klik AA ini, kita ganti mau yang mana. Di sini ada banyak, teman-teman bisa pilih aja. Kalau aku pakainya Caveat Brush Regular. Kalau di KineMaster biasanya itu font andalan aku. Nah, di sini juga bisa dikasih animasi teksnya. Kita klik nih yang biru-biru ini teks. Kita kasih animasi masuk. Jadi misalnya pop. Jadi dia akan ngepop, terus durasi dari. Jadi kita bisa juga atur durasi dari kemunculan animasi dari teksnya gitu. Aku biasanya pakai 0,5 sih kalau di KineMaster. Terus kita juga bisa tambahin animasi keluar dari teksnya. Aku pilih yang memudar aja 0,5. Terus selesai. Oke, ini udah ada satu teksnya. Teman-teman juga kalau misalnya mau nambahin foto di atas videonya juga bisa. Diklik lapisan, terus tambahin media. Aku contohin ini aja ya. Salah satu yang ada di sini aja ya. Fotonya. Mana ya? Ini aja deh. Nah, misalnya ini salah satu elemen ya, teman-teman juga bisa tambahin foto gitu. Ini kan cuma sampel ya. Ini juga bisa dikasih animasi sama kayak tadi, ngepop kayak gitu. Terus dikasih animasi keluar juga bisa gitu. Ditambahin durasinya juga bisa. Nah, ini karena cuma sampel contoh, aku hapus aja ya. Yuk sekarang kita mulai ke rekaman suaranya gimana. Kalau aku biasanya munculnya dari sini, kita klik suara. Nah, di sini akan ada layar yang hijau-hijau seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini ada yang indikator suaranya gerak-gerak kan. Kalau misalnya suara teman-teman bagus itu, indikator terbagusnya itu dari kuning ke orange. Kalau merah berarti kayak udah terlalu keras banget suaranya tuh, kayak bisa noise gitu. Tapi kalau hijau dia biasanya terlalu kecil. Nah, kalau teman-teman lihat di sini suara aku tuh indikasinya ada di warna kuning ke orange, berarti udah lumayan oke. Sekarang kita mulai rekamannya ya. Mulai rekamannya kita klik mulai, terus nanti kalau udah selesainya juga klik selesai. Nanti kita klik mulai ya. Kita coba rekamannya. Pesan dari aku, kalau misalnya kita mulai rekaman itu, kalau misalnya nggak bisa satu kali take ya berarti berkali-kali, tapi usahakan kita punya catatan
ya waktu aku bilang di awal itu. Jadi kayak materi-materi poin-poin yang akan kita sampaikan, jadi nggak bakal ada yang salah gitu ya. Yuk kita mulai rekamannya. Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar, masih berada pada materi kerajinan limbah bangun datar. Oke, hari ini kita Nah, kalau udah diklik berhenti, waktu nge-record suara, teman-teman bisa ngegunain clip on atau headsetnya. Sorry tadi aku lupa ngomongnya. Terus di KineMaster juga bisa meninggikan volume dari audio yang kita take. Caranya kita klik audionya, terus nanti kan ada link kotak dialog merah seperti itu. Kita klik gambar yang seperti itu kayak gini. Nah, pastiin audionya itu ada di bawah 150%. Kalau di atas 150%, pasti suaranya tuh bakal super noise banget dan kayak suaranya tuh jelas tapi kayak noise banget gitu loh teman-teman. Jadi aku bakal naikin suaranya 141 aja atau 100, pokoknya harus di bawah 150 ya teman-teman. Kalau udah kita checklist, dan supaya nggak terlalu sunyi, kita bisa tambahin background yang kita punya ataupun yang sudah ada di KineMaster-nya gitu. Bisa ditambahkan misalnya Love My Way nih, kita tambahkan. Terus usahain suara background-nya itu nggak terlalu noise sehingga suara dari kita waktu menjelaskan materinya itu terlalu kecil. Jadi kita bisa mengecilkan volumenya sekecil mungkin. Kalau aku sih biasanya pakai 20 atau 15% gitu supaya nggak noise. Nah, seperti ini. Udah di checklist. Kalau udah, kita bisa dengarkan dulu suaranya. Oke, hari ini kita mengenal dulu ya. Ada dua jenis limbah nih harus kalian ketahui, yaitu ada limbah. Suaranya seperti itu, jadi sepertinya background-nya harus kita super kecilin lagi karena masih annoying. Segini aja deh. Oke, kalau udah aku ajarin cara ekspornya. Ekspornya kita klik yang pojok kanan atas ini. Terus kita pergi ke tadi yang udah kita edit, kita klik, terus klik tombol share. Kita buat resolusinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau aku pilihnya yang 720 pixel HD, terus klik ekspor, terus ditunggu aja proyeknya selesai. Oke, videonya sudah selesai, nanti jadinya akan seperti ini. Oke teman-teman, tutorial singkat video pembelajarannya dari aku hari ini sampai di sini dulu ya. Oke teman-teman, sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya banyak kekurangan dari aku ketika buat video tutorial ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, sebisa mungkin bakal aku jawab. Dan insya Allah aku bakal bikin part 2-nya yang mungkin lebih detail lagi, lebih khusus bahas fungsi-fungsi dari bagian-bagian tertentu. Terima kasih udah nonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTubeku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.